memang yang bentuknya lebih fungsional untuk anak-anak dengan ID yang misalkan di bawah sekali, ya targetnya artinya kan mereka eh, kooperatif untuk bisa dibantu, tidak marah-marah gitu kan ketika dibantu, tidak kemudian jadi bentuknya seringkali tantrum. Itu yang kita perlu bantu guru pun memahami diagnosanya apa sih targetnya anak ini. Perlu nggak sih diajarkan membaca untuk anak dengan tingkat IQ 40 atau 20 gitu ya. Buat mereka mungkin kalau untuk yang ID ringan mungkin yang perlu adalah mereka bisa menuliskan nama lengkap mereka, bisa mengisi form ketika nanti mereka belajar untuk nabung kayak gitu. Itu belajar baca tulisnya juga seperti itu. Mereka paham untuk yang borderline IQ atau yang ID ringan, belajar untuk mengelola uang yang mereka dapatkan gitu. Bukan terus kemudian belajar tentang untung rugi, laba dan segala macam itu tidak perlu sampai seperti itu. Jadi itu perlunya untuk pemahaman diagnosa anak. Dan kita juga perlu melihat mengenali potensi dan hambatannya anak apa sih di sini. Kalau misalkan memang hambatannya secara motorik, artinya kan kita juga perlu lihat apa yang bisa dibantu juga. Karena saya pernah dapat anak yang cerebral palsy, kemudian kaku, gurunya tidak paham, gurunya memaksakan anak ini untuk berdiri tegak, padahal memang dia punya kekakuan. Itu kan khasnya kalau cerebral palsy, itu dipaksakan oleh gurunya untuk bisa tegak, harus bisa. Malah yang terjadi adalah tulang punggungnya patah gitu. Jadi ini juga kalau guru tidak memahami kondisi ini, sehingga akhirnya malah justru anaknya yang tadinya tidak menggunakan kursi roda ya terpaksa akhirnya melakukan operasi beberapa kali untuk tulang punggung sendiri, termasuk tulang panggul. Akhirnya perlu pakai kursi roda. Sekolahnya ya padahal dia punya IQ yang di atas rata-rata walaupun CP dan ini jarang ya itu maksudnya muncul pada anak-anak dengan cerebral palsy. Jadi ya itu yang kita bisa lihat sebetulnya bahwa oh ada hambatan yang seperti ini, yang ini penanganannya apakah memang perlu dilatih sampai dipaksakan atau misalkan ya memang itu menjadi kekurangannya saja gitu yang perlu difasilitasi gitu. Ya kemudian komunikasi dengan orang tua dan pihak lainnya ini akan sangat efektif sekali dan kita kalau misalkan di area bidang rumah sakit ini ya itu maksudnya akan sangat 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 senang ketika sekolah bisa berkomunikasi dengan kita karena kita juga akan dapat informasi kondisi anak ketika di sekolah seperti apa sih gitu, mau masuk sekolah yang umum ataupun yang masuk yang maaf, sekolah yang inklusi maupun sekolah misalkan yang untuk SLB gitu, kita akan sangat senang untuk bisa berkomunikasi dengan sekolah karena kita juga bisa membantu untuk bikin programnya sendiri jadi larinya kemana sih gitu. Targetnya sendiri jadi apa gitu ya, termasuk untuk jadi kita bisa menyesuaikan programnya sesuai dengan kebutuhan anak dan urgensinya yang sekarang perlu dicapai sebetulnya apa sih sampai dengan pembuatan long term outcome-nya. Jadi kita bisa membuat suatu program yang bisa terukur pencapaiannya dan bisa lebih realistis dengan kebutuhan anaknya. Dan tadi kalau misalkan penjelasan Dokter Yuli, ya perlu evaluasi, sangat butuh untuk evaluasi bekerja sama dengan guru profesional secara terintegrasi itu akan sangat enak banget gitu buat semuanya gitu karena jadi tahu arahnya bagaimana kemudian eh, ya insya Allah sih sebenarnya kan orang tua akan bisa terbantu juga apa yang bisa dilatih oleh orang tua ketika anak di rumah. Nah, kalau untuk anaknya sendiri mau tidak mau targetnya ada di tiga area nih, area personalnya sendiri, kemudian kita bisa lihat program pendidikan yang secara efektif, sampai dengan nanti mereka lebih ke arah pengembangan keterampilan sosial emosinya untuk persiapannya vokasionalnya sebetulnya. Jadi persiapan mereka nanti untuk kemandirian ke depan, apakah memang mereka akan bisa mandiri, nggak bisa bekerja, tidak? Apakah mereka memang targetnya jadi apa gitu? Terutama memang kita lihat adalah sebisa mungkin mereka akan bisa mandiri secara personal, bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mandi sendiri, ambil minum sendiri, makan sendiri gitu. Eh, Mungkin bisa membersihkan diri sendiri gitu. Itu yang sebetulnya diperlukan walaupun misalkan anak-anak ini berada pada level tingkat kecerdasan yang
di bawah ya gitu. Tapi dengan kita lihat catatan lagi ya, kalau punya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan motorik gitu, itu juga perlu disesuaikan. Bisa nggak kita bantunya untuk bisa ada modifikasi yang membantu mereka? Beberapa sudah banyak diciptakan sebetulnya untuk membantu anak-anak ini supaya bisa makan secara mandiri. Kalau misalkan untuk anak-anak yang cerebral palsy itu banyak banget alat bantu yang sebetulnya sudah diciptakan orang gitu yang akan bisa membuat anak-anak ini juga akan lebih percaya diri untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya, termasuk untuk nanti persiapannya ketika sudah masuk remaja, masuk dewasa, mereka juga bisa tahu apa yang mereka lakukan. Setidaknya kalau misalkan jalan di tempat umum supaya lebih aman, apa sih gitu. Bagaimana caranya, di sebelah mana, di area yang mana. Dan itu bisa kita kembangkan untuk anak-anak ini. Termasuk anak-anak yang mungkin punya kesulitan penglihatan atau masalah pendengaran juga gitu ya. Jadi nanti pas untuk program pendidikannya targetingnya apa. Termasuk untuk pengembangan keterampilan sosial emosinya, mengelola emosinya seperti apa sih. Mereka bisa mengendalikan atau marah, tidak perlu sampai, kalau misalkan anak-anak umumnya dikasih tahu penjelasannya seperti apa, kadang-kadang anak-anak dengan eh, apa namanya kesulitan belajar yang umum ini susah untuk bisa untuk tahu alasannya. Yang mereka perlukan adalah saya harus bagaimana gitu. Supaya nggak marah-marah Hmm, harus seperti apa. Ya maaf baik Kak, dok. sudah Ya, paham. ya baik-baik dok. Dikit lagi ya dok. Ini Siap dok, intinya sih siap dukungan. siap. Saya minta izin ya. Dikit lagi. Ini inti dukungan psikologis, berikan dukungan emosional, penguatan yang positif dan pengetahuan dan pemahaman perlu tetap dibangun untuk orang tua dan guru ya. Itu kemudian kita kerjasama untuk penanganan yang lebih holistik itu akan sangat membantu anak-anak kita termasuk untuk keluarga. Itu eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ini jadi melebihi waktu. Baik, saya Ya kembalikan Allah. ke dokter Arya. Terima kasih banyak Ibu, Masya Allah ya. Itu yang saya highlight itu tidak hanya anak ABK yang kemudian membutuhkan dukungan psikologis ya, tapi orang tuanya ya Bu ya. Mungkin Ya. gurunya juga Bu. Oh iya ya betul betul ya tadi harusnya Ya, tadi. Masya Allah gitu. Jadi paparan Bu Nada akan sangat ini banget ya, relate banget sama pihak-pihak yang menangani bahkan sibling tadi ya Bu ya, anak-anak siblingnya. Sehingga memang perlu Ya, perlu duduk bersama. Satu lagi mungkin tadi Bu Nada menekankan individual educational program ya Bu ya, IEP itu ya. Harus dibuat, jadi anak itu targetannya apa, kemudian disosialisasikan ke guru, ke orang tua gitu ya Bu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah, apa yang bisa dilakukan di sekolah gitu. ya, Dan targetannya apa, dievaluasi bersama gitu ya Bu ya. Dan itu individual banget Bu ya. Masya Allah ya. Eh, betul. Semakin panas ini rasanya gitu ya. Dan pertanyaan sudah tambah banyak Bu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas setelah sesi berikutnya, setelah sesi Dr. Purboyo. Dan mohon izin mengingatkan kepada para peserta semua yang merupakan tenaga kesehatan dan ingin mendapatkan SKP, pembelajaran sudah bisa dimulai dan mohon untuk mengisi link absensi di Zoom. Karena itu disyaratkan oleh Kemenkesnya sendiri. Mohon diperhatikan. Terima kasih. Baik, kita sampai di materi terakhir dan ini cukup lama materinya 1,5 jam ke depan. Mangga bisa dikondisikan dulu Bapak Ibu semua agar lebih nyaman. Materi terakhir ini oleh Dokter Purboyo Solek, spesialis anak spesialis neurologi konsultan dengan tema dan menangani kesulitan belajar umum pada anak. Insya Allah banyak pertanyaan bisa terjawab di dua materi terakhir. Untuk tadi yang pertama nanya dedeknya atau ngebedainnya itu insya Allah akan terjawab. Mohon sama-sama kita simak dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu materi kita kali ini. Baik,
Beliau adalah Dokter Purboyo Solek, spesialis anak, subspesialis neurologi konsultan. Mungkin kalau sebagai pasiennya atau ada orang tua di sini yang merupakan anak yang bukan pasien, mengenalnya sebagai eyang dokter ya. Ya, ini kita sangat berbahagia dan pembicara-pembicara hari ini yang luar biasa, termasuk Dokter Purboyo. Kami ucapkan terima kasih dok sudah berkenan menyempatkan lagi berbagi ilmu dengan kami di sela-sela kesibukannya. Ini eh, high demand ya dok ya. Jadi oh, ngantrinya luar biasa katanya dok, itu banyak protes tuh kalau yang dirujuk ke dokter tuh. Wah ngantrinya dok bisa tahun depan diperiksa dok. Ya, insya Allah mudah-mudahan keberadaan beliau di sini semakin mencerahkan lagi pantauan kita. Beliau merupakan konsultan neurologi anak di Melinda 2 untuk Child Development Center Bandung dan direktur medis dari Melinda 2 CDC ya disingkatnya Child Development Center Bandung. Dan beliau juga konsultan Asosiasi Disleksia Indonesia dan beliau merupakan CEO untuk Neurodevelopmental and Behavioral Pediatric Central di Bandung. Dan NBP ini teman-teman semua sering mengadakan kegiatan pelatihan yang lebih intensif lagi untuk tadi ya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait anak ABK. Bahkan untuk teacher and parent juga ada khusus. Dalam waktu dekat juga ada. Nah, ini bisa bisa dilihat mungkin informasinya boleh nanti diikut di follow untuk IG-nya NBP Center Pusat ini. Beliau aktif di organisasi untuk anak ABK karena memang beliau mendedikasikan puluhan tahun mungkin ya dok ya untuk penanganan anak ABK ini. Beliau aktif di berbagai organisasi tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Salah satunya adalah beliau anggota dari International Cerebral Seizure Society, kemudian untuk Asian and Ocean Cell Neurology Association dan publikasi ilmiahnya bisa kita dapatkan banyak sekali gitu ya. Ini saya tidak bisa menuliskan semuanya. Beliau adalah guru kami di Universitas Pajajaran dan baru-baru ini juga sudah menyelesaikan program doktornya di Universitas Pajajaran. Baik, kita sambut pembicara terakhir kita, Eyang mungkin ya, sapaan akramnya. Dok, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Aryani. Assalamualaikum. Selamat siang buat semuanya. Saya share screen dulu ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Terlihat dok, jelas. Topik kita di sesi terakhir ini adalah kekeliruan secara umum ya kalau kita mendiagnosis dan mengenangani kesulitan belajar umum pada anak. Jadi yang kita ceritakan siang hari ini adalah kesulitan belajar umum. Sama seperti yang kemudian sudah dibahas oleh teman-teman tadi ya, oleh Dokter Rina, oleh Dokter Yuli dan Ibu Nahda. Nah, ternyata kekeliruan antar berbagai diagnosis itu sering sekali memang kita dapatkan khususnya. Jadi sekali lagi khususnya di usia yang disebut critical period berbahasa tadi ya. Secara umum, kalau Dokter Yuli menyebutkan tadi usia kritis di dalam proses perkembangan anak. Nah, yang disebut dengan neurodevelopmental disorder nanti kita bisa lihat di banyak buku yang kemudian jumlah dari kasusnya itu variasi, tetapi kita bisa lihat di buku DSM kelima, ya. DSM singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yang dibahas tadi intellectual disability, atau disinggung autism spectrum disorder, atau tadi specific learning disorder, itu kelompok neurodevelopmental disorder. Dan banyak lagi ya. Jadi other neurodevelopmental disorder itu banyak. Kita di Indonesia biasanya memang mengacu untuk membuat kriteria diagnosis dari kasus-kasus tersebut adalah buku DSM-5 yang sebetulnya sudah cukup lama ya, karena keluarnya itu di tahun 2013.
Tahun 2022, DSM-5 ini kemudian direvisi. Judulnya DSM-5 Tax Revision. Ya. Hanya kalau kita lihat, tidak begitu banyak juga yang berbeda isinya. Khususnya nanti misalnya di dalam hal yang berkaitan dengan kriteria diagnosis. Jadi kalau kita baca penekanan yang ada di dalam DSM-5 untuk kelompok neurodevelopmental disorder itu memang kemudian jadi bisa terbaca, oh kalau ternyata kasusnya ASD, oh kalau ternyata kasusnya misalnya suatu specific learning disorder, dia unik ya. Nah, itu ada penjelasannya di DSM-5. Uniknya apa gitu ya. Tidak pernah sama itu ditekankan kalau di dalam DSM-5. Dan juga kalau kita baca ingin sekali sebetulnya diagnosis-diagnosis di kelompok neurodevelopmental disorder ini akurat. Seperti yang disampaikan Dr. Yuli tadi, ya, diagnosis itu penting sekali untuk kemudian memang akurat. Karena kalau tidak, tentu intervensi yang kita berikan tidak appropriate ya. Jadi tidak sesuai. Padahal tadi kita cerita, kalau kemudian diagnosis dan intervensi yang benar itu sangat mempengaruhi quality of life ya dari individu yang kemudian memang menyandang salah satu dari diagnosis kasus neurodevelopmental disorder. Kalau kita lihat juga di buku Pediatric Neurologist Swayman ya, biasanya kalau dokter spesialis anak yang kemudian ikut pendidikan lanjutan, SP2 namanya, pendidikan subspesialis. Nah, buku Pediatric Neurology Women ini jadi buku yang memang wajib ya untuk dibaca. Nah, kalau kita lihat di sana lebih luas lagi karena ada cerita tentang kenapa ada proses regresi dari suatu kasus ya. Bagaimana kita memanage kalau kasus itu ada komorbiditasnya. Dan kemudian juga diterangkan cukup detail treatment yang bisa dilakukan pada kasus-kasus neurodevelopmental disorder ini, yang juga treatmentnya mencakup treatment yang bersifat farmakologi. Nah, itu nggak bisa dinafikan ya. Nanti kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus neurodevelopmental disorder, ada saatnya di titik-titik tertentu kita memang perlu untuk menggunakan terapi farmakologi. Misal, kalau kasusnya diseleksi, awal sekali seperti tidak ada apa-apa gitu ya, tanda petik. Tapi di dalam perjalanannya, kalau berat, jadi across lifespan, ketemunya baru di usia yang lebih besar lagi. Sudah ketemu juga di usia-usia yang lebih kecil, umur 5, umur 6, umur 7. Tapi karena terlihat seperti oleh orang tua, tidak berat, padahal berat juga. Karena kalau kita cerita di seleksi, nanti tidak sekedar bercerita gangguan keberbahasaan yang menjadi main problemnya di seleksi. Karena di seleksi ada komorbiditas. Nah, yang terganggu itu dan berat biasanya adalah fungsi eksekutif. Karena ini tidak disadari, dianggap ringan oleh orang tua, tidak terapi atau terapi, tapi kemudian tidak intensif. Akhirnya datang lagi di usia lebih besar, di umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, apalagi lebih dari 10 tahun. Karena nanti kalau kasusnya misalnya diseleksi, itu batas. Ya. Batas itu di umur 12 tahun, bahkan pada yang gifted dengan diseleksi. Kalau kita ketemunya di umur 12 tahun, sudah susah untuk kita memperbaikinya. Nah, jadi ada titik-titik tertentu kita memang akan memberikan farmakologi karena di saat kita ketemu lagi dengan anaknya, sudah tidak lagi biasa gitu ya. Karena sudah dengan anxiety yang hebat ya. Sudah juga bukan hanya anxiety, jatuh ke depresi. Bahkan bukan hanya itu, sebagiannya sudah dengan bipolar ya. Pasti kita akan kombinasi. Salah satunya tidak hanya dengan terapi misalnya psychologicalnya itu, tapi juga dengan neurofarmakologinya. Nah, itu nggak bisa kita nafikan ya. Satu titik kita pasti akan gunakan farmakologi. Nah, ini buku satu lagi ya, bagus. Children with Disabilities-nya yang dibuat oleh Bud Shaw. Dia lebih lengkap lagi karena bercerita tentang underlying developmentalnya ini yang memang secara genetik. Ya. Kemudian kita lihat juga
kasus-kasus yang kemudian masuk ke dalam kelompok children with disabilities ini, yang neurodevelopmental ini, ada kasus-kasus inborn error metabolism. Nanti kalau ada kesempatan di sesi-sesi berikutnya, kita bisa bicara khusus ya tentang correlation ya antara inborn error metabolism ini dengan neurodevelopmental disorder. Dan di buku Children with Disabilities ini ditekankan, ada bab khusus malah, early diagnosis dan early intervention. Dilakukan untuk intervensinya multidisciplinary intervention. Yang kalau di tempat kami di NDT, multidisciplinary interventionnya ini kami sebut sebagai inner discipline. Kenapa? Karena profesional medis, profesional psikolog di situ ya, kemudian ortopedagognya itu dalam satu tim yang memang kemudian tidak terpisah-pisah. Artinya tidak terpisah itu bukan berada di lain tempat. Sehingga tim yang interdisiplin ini memang bisa membahas kasusnya, berdiskusi langsung, lihat kasusnya langsung, dan kemudian lihat bersama-sama dalam satu tim yang disebut interdisiplin itu. Nah, ini memang salah satu yang memang jadi kendala di kita ya, karena cukup sulit untuk kemudian memang bisa bersama-sama dari berbagai disiplin ilmu melihat kasus yang sedang ditangani. Nah, seyogianya sebetulnya kasus-kasus di dalam kelompok neurodevelopmental disorder ini memang tidak hanya dilihat oleh satu disiplin ilmu, tapi berbagai disiplin ilmu yang bersatu di dalam suatu tim yang disebut dengan inner discipline. Kemudian lakukan joint case pada kasusnya ya untuk dibahas. Nah, kita masuk ke topik yang kita bicarakan ya, kekeliruan yang sering terjadi di dalam kemudian kita membuat diagnosis untuk kelompok neurodevelopmental dan behavioral pediatric ini. Sering saya menyebutkannya sebagai pitfalls ya. Apa sih yang paling sering kemudian tertukar-tukar ya? Ada yang kemudian memang di dalam satu kelompok di mana kelompok gangguannya itu memang berpayung sama. Tapi nanti kita akan lihat juga bisa ketukar-tukar juga di luar kemudian kelompok dengan payung yang sama itu. Nah, paling sering yang kemudian tertukar-tukar adalah gangguan yang berkaitan dengan keberbahasaan. Kenapa? Karena memang ini salah satu yang memang cukup mudah untuk dilihat oleh orang tua kalau misalnya melihat anaknya untuk milestone perkembangan, khususnya berbahasa, dia berbeda dengan anak yang kemudian seumur. Ya, tentu untuk bisa memahami ini sudah disinggung tadi oleh Dr. Yuli ya. Memahami milestone perkembangan itu, jadi bukan hanya berbahasa nanti yang kita pahami untuk milestone-nya. Motorik, sosial, kepandaian, harus kita tahu ya. Nah, kalau kita jadikan pintu masuk itu dari gangguan keberbahasaan, maka di usia critical period berbahasa, di umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, seringkali tertukar-tukar antara kasus gangguan berbahasa di dalam satu payung antara autistic disorder dengan PDD-NOS, pervasive developmental disorder not otherwise specified, atau dengan Asperger, atau dengan Rett syndrome, atau dengan childhood disintegrative disorder. Nah, Siegel mengungkapkan ini sudah lama sekali ya, tahun 1996, dan itu ada di dalam DSM-4. Jadi kalau kita buka DSM-4, nanti ada payung yang disebut pervasive developmental disorder di kelompok neurodevelopmental disorder. Harus kita bedakan, karena ternyata memang Siegel membuat seperti suatu spektrum ya. Yang digolongkannya kalau kita ketemu kasusnya autism, itu bentuk severe dari kemudian kelompok yang sama di dalam kelompok PDD, Pervasive Developmental Disorder. Kalau kita cerita PDD-NOS, nah itu bentuk yang kemudian memang berbeda dengan autism. Dia tidak severe, dia lebih ringan. Sementara satu lagi sama juga Asperger, gangguan keberbahasaan ya. Tapi kemampuan untuk yang kalau kita bisa menilai dan lakukan tes dan tahu level IQ-nya itu ada di posisi jauh di atas rata-rata ya, lebih dari 120 kalau terminologi sekarang ya. Jadi kalau terminologi dulu lebih dari 130, mirip seperti gifted ya.
Nah, di dalam kelompoknya sendiri, kelompok PDD, dalam DSM-4, autistic disorder itu sering tertukar-tukar dengan yang bukan autistic disorder, PDD-S, Asperger, Rett, dan CDD. Kalau kita lihat lagi, ternyata pitfalls ini, kalau kita perluas, ya, sudah dibahas juga tadi tuh oleh Dokter Yuli, ya, bisa tertukar lagi dengan disabilitas intelektual, bisa tertukar lagi dengan gangguan berbahasa yang sebetulnya bentuknya sangat berbeda dengan autistic disorder, yaitu gangguan berbahasa ekspresif atau developmental language disorder. Ini ya, expressive language disorder ya. Nah, gangguan ini ternyata kalau kita perhatikan bedanya nyata sekali dengan autistic disorder. Karena kalau autistic disorder, gangguan berbahasanya adalah gangguan berbahasa yang berbentuk campuran, mix. Gangguan berbahasa reseptif, ekspresif. Yang kirinya, gangguan bahasa ekspresif saja. Di atasnya, yang diberi lingkaran merah, disabilitas intelektual, juga gangguan berbahasanya reseptif ekspresif. Tapi tadi sudah dibahas, Dokter Rina sudah bahas, Dokter Yuli sudah bahas, fungsi eksekutif itu menjadi salah satu yang menentukan di dalam konsep baru. Kalau kita memeriksa dan kemudian ingin mendiferensiasi gangguan-gangguan yang kita lihat sama gangguan berbahasa, tapi apakah ini autisme, apakah kemudian gangguan bahasa ekspresif, disabilitas intelektual, atau yang lainnya, lihatlah atau periksalah fungsi eksekutifnya. Lihatlah bagaimana fleksibilitas kognisinya, emosinya, working memorinya, inhibisinya. Karena ternyata masing-masing gangguan tersebut antara contoh autistic disorder dengan kemudian disabilitas intelektual, derajat beratnya berbeda-beda untuk fungsi eksekutif yang terganggu. Dalam hal apa? Dalam hal semua dari bagian fungsi eksekutif itu. Itulah kenapa konsep baru di dalam penilaian untuk kita mengakses suatu kasus tidak saja kalau sekarang hanya melihat milestone perkembangan motorik bahasa sosial dan kepandaian saja. Untuk kemudian kita simpulkan normal dan tidak normal, salah satu yang dilihat saat sekarang untuk kemudian lebih membuat akurat diagnosis yang kita buat itu adalah menilai fungsi eksekutifnya. Selain nanti ada satu lagi kita akan bahas berikutnya, apa itu melihat perilakunya. Karena nanti berbeda perilaku yang tidak diam pada autistic disorder misalnya disebutnya active but out, aktif tapi aneh, beda. Kalau kemudian ternyata kita lihat di dalam diagram yang ada ini paling kanan gifted yang diberi lingkaran merah juga di usia critical period berbahasa. Ternyata kalau kasusnya gifted, dia sering misdiagnosis juga dengan yang kemudian berlingkaran merah yang ada di sebelah kiri. Dengan disabilitas intelektual, dengan developmental language disorder, dengan autistic disorder khususnya. Karena ternyata gifted di usia critical period berbahasa itu, umur 3, 4, 5 tahun, dia juga punya autistic behaviornya. Walaupun nanti kelengkapan dari autistic behavior yang ada pada gifted di usia 3, 4, 5 tahun yang juga tampil dengan tampilan klinis yang bisa kita lihat, dia berbeda kompleksitasnya, jumlah dari autistic behavior yang kita lihat itu dengan sejatinya autistic behavior itu. Itulah kenapa di bagian bawah kita lihat memang ada tanda panah merah yang bisa berhubungan antara gifted yang sejatinya memang IQ-nya di atas 130 dengan gangguan berbahasa ekspresif yang sering mengiringi anak-anak gifted dan kemudian menjadi bagian yang terganggu pada anak gifted, gangguan bahasa ekspresif yang kalau kita lihat di usia 3, 4, dan 5 tahun itu. Jadi penting sekali sebetulnya di usia critical period berbahasa ini kita mendeskripsikan kasus yang kemudian kita lihat sama dia bentuknya pitfalls ya. Jadi dalam hal keberbahasaan yang kalau kita lihat nanti akan bisa kita pisah-pisahkan dengan menilai IQ-nya, lihat perilaku dan kemudian fungsi eksekutifnya. Kita akan bahas itu ya. Berikutnya lagi
ternyata across lifespan tidak hanya juga bisa tertukar di usia tadi critical period berbahasa di usia kurang dari 5 tahun. Paling kanan kita lihat lagi yang warna biru di dalam kotak warna biru bisa tertukar di usia 7 tahunan, 8 tahun untuk antara yang memang suatu autism spectrum disorder atau autistic disorder atau Asperger syndrome di situ ya dengan gifted atau satu lagi tertukar antara high functioning autism dengan disleksi. Nah, ini memang hal yang jadi sangat kemudian ibaratnya merepotkan kita. Kalau kemudian kita tidak lakukan pemeriksaan dengan baik dan teliti, bisa jadi high functioning autism, kita diagnosis disleksi, atau bisa jadi disleksi terdiagnosis sebagai high functioning autism. Atau yang di atasnya memang gifted, tapi tertukar misalnya dengan Asperger syndrome. Yang satu kelompok dengan autistic spectrum disorder ya, autism spectrum disorder di dalam DSM-5. Nah, diagram ini jadi penting untuk menjadi panduan kita agar kemudian tidak terjadi misdiagnosis, sehingga kalau itu tidak kemudian kita bisa lakukan, maka inappropriate dari treatment yang kita berikan memang akan bisa terjadi. Padahal di awal kita sudah sebutkan inappropriate treatment pada kasus yang memang kemudian tidak tepat sangat mempengaruhi goal dari terapi. Satunya adalah quality of life dari penyandang diagnosis itu. Kita tahu pembahasan dari Dr. Yuli tadi, dari kemudian Dr. Rina, bahkan kemudian Ibu Nahda menyebutkan level-level IQ tertentu itu sejak kemudian IQ-nya tidak berada di posisi rata-rata, bukan rata-rata normal, tidak di posisi 90 sampai 110, tapi di bawah 90, di bawah 90 masih ada borderline IQ sebelum nantinya borderline IQ di bawah 70 karena borderline IQ 70 sampai 89 di bawah 70 ada disabilitas intelektual yang klasifikasinya juga ada 4 ringan, sedang, berat, sangat berat. Sudah dibahas tadi angka-angka di posisi itu memberikan kemampuan akademik yang berbeda-beda dan juga bukan hanya kemampuan akademik, tapi kemampuan yang berkaitan dengan bantu dirinya pun juga berbeda-beda. Penting sekali kita memahami hal ini. Nah, sebagai bantuan sebetulnya untuk bisa nanti mengira-ngira yang kita dapatkan itu gangguan berbahasa, tapi apakah gangguan berbahasanya dengan diagnosis gangguan berbahasa ekspresif, lihat paling kiri ya, atau autism, atau ADHD, atau disleksi, atau gifted, atau gangguan dengar misalnya, atau disabilitas intelektual, kita bisa melihat dan kemudian mengkomparasi bagaimana bahasa ekspresif, bahasa reseptifnya, bagaimana motoriknya, bagaimana kemampuan interaksinya, bagaimana perilaku-perilaku stereotipik atau perilaku autistik yang kita lihat, dan yang terpenting IQ-nya. Oleh karena itu, sebetulnya IQ menjadi bagian yang penting bahkan sejak usia critical period berbahasa untuk bisa kita tentukan dan kira-kira ada di mana posisi level IQ dari kasus yang kita periksa itu. Karena nanti kasus masing-masing yang ada di tabel sebelah kiri, paling kiri, memang punya pola IQ yang beda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Di samping memang angka-angka ini jadi penentu untuk kita bisa nanti memisahkan yang sedang kita hadapi itu adalah suatu kasus kesulitan belajar umumkah yang memang level IQ di kelompok kesulitan belajar umum di bawah 70. Di bawah kemudian bahkan sejak di bawah 90 untuk posisi borderline yang kalau di bawah 70 posisinya disabilitas intelektual atau memang dia kesulitan belajar spesifik karena posisi IQ-nya normal untuk kasus yang disleksi. Harus kita bisa membedakan yang kita hadapi ini suatu kesulitan belajar umum atau suatu kesulitan belajar spesifik. Itulah kenapa konsep baru di dalam pendekatan untuk diagnosis kasus neurodevelopmental dan behavioral pediatrik secara umum saat sekarang tidak hanya yang warna hijau itu konsep klasik. Jadi biasanya kalau konsep klasik itu memeriksa milestone perkembangan motoriknya normal atau tidak,
bahasanya seperti apa, sosial dan kepandaiannya bagaimana. Sekarang kita harus tambah dengan kemudian melihat perilakunya, karena nanti kalau perilaku yang tidak diam beda tentu antara active but out-nya autism spectrum disorder dengan kemudian gifted yang hiperaktivitas. Karena posisi IQ-nya di atas rata-rata, sementara ADHD ada di situ sebagai komorbidnya. Dan satu lagi, kita melihat fungsi eksekutifnya. Nah, penilaian fungsi eksekutif ini memang tidak juga mudah di usia-usia yang kita sebut cross lifespan tadi, di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau di atas umur itu. Ya, bahkan nanti sampai kemudian usia remaja dan dewasa, yang nanti memang akan kita lihat bahkan datang ke kita itu di usia remaja dan dewasa, pintu masuknya adalah fungsi eksekutif. Pintu masuk lainnya adalah perilaku yang kemudian memang biasanya dikeluhkan oleh teman-temannya, dikeluhkan oleh guru-gurunya, dikeluhkan bahkan oleh kemudian orang tuanya sendiri. Nah, ini pendekatan yang memang kita lakukan untuk bisa akurasi dari diagnostik itu lebih memang baik ya. Yang pertama, kita harus bisa tahu, mengira, menduga ya ada di mana level IQ dari kasus yang kita periksa. Nah, itu bagian dari milestone untuk perkembangan kepandaiannya. Sudah dibahas tadi. Kecuali kemudian perhatikan dengan baik yang di atas rata-rata itu ada superior, very superior, gifted. Kalau Bu Dada tadi menyebutkan di atas rata-rata, kemudian superior dan very superior ya. Nah, kenapa? Lihat yang kanan ya. Level IQ berkorelasi dengan akademik dan juga berkorelasi dengan perilaku. Sehingga perilaku, gangguan perilaku yang kita lihat itu bisa untuk kita menduga-duga ada di mana kira-kira posisinya. Tentu dengan melihat fungsi eksekutifnya juga. Karena kita akan menentukan tidak diamnya itu aneh, tidak mengeksplor, tidak kemudian melakukan sesuatu sesuai konteks, atau kemudian dia tidak diam juga, tapi dia mengeksplor dan kemudian mengambil benda misalnya di tempat yang dia datangi dengan eksplorasinya itu dan kemudian memainkan benda sesuai konteksnya. Beda itu ya. Ya, jadi perilaku-perilaku itu menjadi bagian yang kita amati untuk memperkuat ada di level mana kira-kira IQ yang kita lihat pada anak yang kita periksa. Yang kedua, apa yang penting kita lakukan? Ya tadi karena berkorelasi dengan perilaku, ya tentu IQ kemudian dikorelasikan dengan perilaku. Sehingga kita bisa melihat memang betul hiperaktivitas yang kita dapatkan bukan hiperaktivitas aktif, tapi aneh, aktif but out, atau kemudian perilakunya memang ada agresivitas, ada impulsivitasnya, karena nanti agresivitas, impulsivitas itu ada pada kasus-kasus yang memang tersendiri untuk diagnosisnya ya. Kemudian adakah autistic behavior yang kita lihat? Karena nanti bisa gifted di umur 3 tahun dengan gangguan berbahasa ekspresif berat, punya juga perilaku autistik sama seperti yang memang di usia 3 tahun misalnya. Kita menemukan padahal gangguan berbahasanya bukan seperti gifted, tapi mix karena gangguan berbahasa ekspresif reseptif ada perilaku stereotipiknya tentu beda. Dia pasti bukan gifted. Ini pasti sangat mungkin autistic disorder atau autism spectrum disorder. Ya, penting sekali melihat perilaku dan kemudian setelah itu lihat interaksinya seperti apa, sosial dia, komunikasinya. Jadi fungsi eksekutif berperan ya. Karena tadi betul seperti yang disebutkan oleh Dr. Yuli ya, tidak sekedar dia sudah berbicara, tapi nanti kita akan hitung juga, lihat silabel katanya, tidak hanya silabel kata, jumlahnya ada berapa, di umur 2, di umur 3, di umur 4, kemudian berapa jumlah keseluruhannya, apakah ada subjek, predikat, objek, dan seterusnya, bagaimana kemudian pragmatiknya, dan seterusnya. Itu menjadi penilaian yang memang kemudian jadi berbeda-beda antara masing-masing kasus, walaupun di usia 3 tahun datang misalnya dengan keluhan yang sama, gangguan berbahasa. Tugas kita lah memisah-misahkan yang sedang kita hadapi ini. Kalau pintu masuknya adalah gangguan berbahasa, apa diagnosisnya? Karena masing-masing diagnosis tadi memang punya karakteristik tersendiri. Ya, jadi poin kedua yang penting kita lihat adalah perilaku. Poin ketiga sudah dibahas juga, fungsi eksekutif
Dan ini bagian yang paling menentukan ya. Kenapa? Karena nanti implikasinya memang adalah terhadap relasi, terhadap kemampuan si anak untuk berinteraksi dengan peer groupnya ya dan seterusnya, dengan yang usia lebih tua atau kemudian usia yang lebih muda. Nah, perlu kita amati. Detail tadi dari masing-masing fungsi eksekutif sudah dibahas ya, baik oleh Dr. Yuli, Dr. Rina, atau kemudian Ibu Nahda tadi ya. Jadi poinnya ada 3 di dalam pendekatan kasus-kasus neurodevelopmental dan behavioral pediatrik agar lebih akurat di dalam kita membuat diagnosisnya. 1, melihat level IQ-nya, tentukan itu. 2, perilakunya bagaimana, relasi dengan sosialnya seperti apa. Yang ketiga, fungsi eksekutif dari kasus yang kita lihat itu berapa derajat berat dan ringannya. Karena nanti berbeda gangguan fungsi eksekutif pada disleksi dengan gangguan fungsi eksekutif yang juga terjadi pada kemudian kasusnya autisme, pada misalnya kasus disabilitas intelektual dan seterusnya ya. Jadi kuat diagnosis yang kita buat ya. Nah, ini penting ya. Berbagai kasus gangguan perkembangan anak itu dia punya pola IQ yang berbeda-beda. Dokter Yuli tadi sudah sebutkan juga, Ibu Nada sudah sebutkan. Angka-angka itu jadi prediksi-prediksi kita kasus yang kalau misalnya kita dapatkan kasus Down syndrome, iyakah dia di posisinya yang memang berpola, sebagian besarnya disabilitas intelektual ringan, atau kemudian borderline IQ misalnya? Atau dia justru tidak di posisi itu karena jauh lebih di bawah. Kenapa ini penting? Kalau ternyata dia tidak di pola IQ-nya, contoh tadi Down syndrome, ternyata dia ada jauh di bawah angka 50, 40 misalnya, angkanya itu jadi baseline di dalam kita membuat individual educational program. Karena tidak mungkin kalau kita lakukan intervensi terapi, tapi kita tidak punya patokan yang mau kita kerjakan itu seberapa jauh untuk kita bisa dapatkan perubahan di dalam evaluasi yang kemudian akan kita lakukan 3 bulan ke depankah atau 6 bulan ke depankah harus ada baseline-nya. Itulah kenapa di usia di mana kita belum bisa melakukan tes dengan menggunakan Wechsler atau Stanford Binet, gunakanlah Griffith. Karena tadi sudah diceritakan sepintas ya oleh Dr. Yuli. Kalau kita gunakan Griffith, keluar itu angka untuk motorik kasarnya, motorik halusnya, kemampuan sosial, foundation learning-nya bahkan ya. Bahkan kalau kita gunakan Griffith 1, dia ada practical reasoning di sana ya. Dan umurnya bisa kita kerjakan sejak dari umur bahkan baru lahir. Nah, kalau pertanyaannya, emang nggak berubah gitu angka IQ-nya kalau baru lahir? Berubah. Tapi kan kita sudah bisa tahu dan sudah bisa prediksikan yang kita hadapi ini, kasus yang kita hadapi misalnya di usia 2 bulan, ini kelompok yang kemudian nanti bakal jadi terlambat atau bakal terbelakang. Karena kalau ternyata kasusnya sindrom-sindrom, Shackle syndrome, Cruzon, ya, dan seterusnya, yang memang gangguannya ada pada struktur anatomi otak yang jelas kelompoknya nanti akan masuk bukan kelompok terlambat atau terbelakang, hati-hati. Kita memang punya kesempatan yang tidak banyak untuk bisa mengimprove. Andai kata dapat nanti di dalam hasil tes Griffith-nya, dia ada di posisi di bawah 30, kita cuma punya kesempatan sampai usia maturitas otak, sampai kemudian usia plastisitas itu. Di atas 5 tahun sudah susah kita mengimprove untuk kemudian kita dapatkan perubahan angka IQ sampai 15 atau 20 digit. Itulah kenapa sebetulnya sudah bisa juga pada sebagian besar kasus kita kemudian memprediksikan kasus yang kita dapatkan ini memang bentuknya terbelakang, terlambat. Kasus yang kita dapatkan ini baseline IQ pertamanya sekian, kita akan intervensi dengan kemudian target dia akan bisa berubah sekian digit, maksimal 20 digit misalnya, sehingga posisi akhir nantinya ada di posisi angka dengan level IQ sekian, kita sudah bisa memprediksi kira-kira quality of life dari kasus yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, penting untuk memang kita tahu berbagai pola IQ pada masing-masing kasus. Jadi nanti beda kalau Down syndrome, ADHD misalnya, intellectual disability, atau autism spectrum disorder, kita akan bahas khusus autism spectrum disorder hari ini ya. Cerebral palsy misalnya, dan sindrom-sindrom lainnya.
Dan ingat ya, semua kasus-kasus neurodevelopment dan behavioral pediatric ini dia berbasis neurological ya. Jadi neurological base ya. Nah, berikutnya lagi. Kalau kita sudah bisa menentukan dari poin pertama untuk pendekatan diagnosis yang menjadi konsep baru di dalam penilaian untuk kita mengakses suatu kasus neurodevelopment dan behavioral pediatric, kita sudah bisa mengelompokkan suatu saat kalau kita nanti berhadapan dengan kasusnya, di mana kasusnya nanti aspek yang kita nilai adalah yang berkaitan dengan belajar, sudah bisa. Kita bahkan sejak awal kita akan berhadapan dengan kasus ini yang ternyata kelompoknya kesulitan belajar umum. Kita akan berhadapan dengan kasus yang satunya lagi yang ternyata kelompoknya adalah kesulitan belajar spesifik. Jadi, kalau kesulitan belajar umum, kesulitan yang kita dapatkan pada individu dengan IQ di bawah normal. Kesulitan belajar spesifik, kesulitan belajar yang kita dapatkan pada individu dengan IQ normal atau di atas rata-rata normal. Jelas, kalau kemudian kesulitan belajar spesifik adalah disleksi. Disleksi kita tahu teman dekatnya adalah disgrafi diskalkuli, komorbid yang kemudian sering kita dapatkan, besar itu, kita dapatkan jumlahnya ya, ADHD. ADHD sering banyak kita dapatkan bersamaan pada anak-anak yang gifted. Nanti kalau ternyata mengalami kesulitan belajar spesifik, disleksi, anaknya gifted, disleksi, punya terminologi sendiri, namanya twice exceptional, 2E, kita akan bahas nanti di tanggal 24 ya. Itu semua kelompok yang kita sebutkan sebagai kelompok kesulitan belajar spesifik. Sementara kalau kesulitan belajar umum, ASD, Autism Spectrum Disorder itu kesulitan belajar umum. Karena IQ-nya sebagian besar ASD di bawah rata-rata normal. Berapa persen? 75 sampai 85%. Berapa angkanya? Di bawah 70. Itu juga penelitian-penelitian yang di luar. Kalau kami melihatnya di kita di Indonesia nampaknya angka batasnya itu tidak di 70 tapi di 50 sehingga istilah untuk yang IQ-nya berada di bawah 70 pada kasus ASD terminologinya adalah low functioning autism di atas 70, high functioning autism yang ternyata juga high functioning autism yang 25% porsinya itu 20%-nya berada pada posisi borderline. Jadi di atas 70 tapi masih di bawah 90. Jadi antara 70 sampai 89 disebut high functioning. Artinya high dan low functioning sebetulnya berada di posisi di bawah 90. Kalau pertanyaannya, ada tidak autism spectrum disorder yang posisinya normal? Ada, tidak banyak, kurang dari 5%. Jadi yang di atas 90 atau 90, 91, 92, 93, 94, banyaknya di sekitaran angka ini itu jumlahnya kurang dari 5%. Sehingga memang jarang sekali ya kita menemukan kasus autism yang benar-benar autism spectrum disorder ya. Ada di posisi angka 110, ya 111, 112 misalnya. Sepanjang 20-25 tahun saya melihat kasus ini yang kemudian angkanya di atas 110, kalau dibuat kemudian data statistik itu kurang dari 10% dari sejumlah medical record yang kemudian kita evaluasi 2.200 kasus ya. Jadi memang kecil seperti yang kemudian ada di jurnal-jurnal yang dilakukan penelitiannya di luar ya. Nah, ini perlu untuk kita jelaskan karena sebagian dari kita di masyarakat kita termasuk teman-teman guru, termasuk mungkin profesional lainnya ya, baik psikolog atau kemudian profesional medis, anggapannya kalau bercerita tentang autism spectrum disorder itu yang kemudian jenius, itu yang kemudian gifted. Awas, jangan salah ya. Sehingga kalau kita lihat urutan-urutan yang kemudian kita uraikan sejak awal, jelas ya, yang mana kemudian disebut kesulitan belajar umum, yang mana yang disebut dengan kesulitan belajar spesifik. Nah, untuk kali ini kita akan bahas kasusnya Autism Spectrum Disorder sebagai salah satu bentuk kesulitan belajar umum yang paling banyak kemudian dibicarakan. Ya. Autism Spectrum Disorder merupakan bentuk very complex neurodevelopmental disorder. Jadi dia tidak hanya kompleks ya, tapi very kompleks. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat di dalam uraian-uraian berikutnya ya. Padahal kalau kita lihat yang ada di lingkaran hijau ya, kiri, kanan, bawah,
Bayangkan tuh ya, kalau cerita komorbiditasnya aja banyak ya, kompleksitas diagnosisnya aja, variasi dari simptomnya saja ya, etiologinya yang multifaktorial ya, atau kemudian neurobiological differencesnya juga wah berbeda-beda ya, termasuk kemudian nanti akhirnya kalau dilakukan intervensi terapi, individualisnya itu needs yang kemudian diperlukan memang jadi berbeda-beda antara kasus sama diagnosisnya ASD, tapi si A, si B, si C pasti akan berbeda IEP-nya. Dan yang terpenting, semuanya tidak juga berlangsung singkat, ya, lifelong. Ya, jadi lifelong impact ini perlu sekali dipahami oleh orang tua, ya. Jadi kalau kita cerita tentang autism spectrum disorder, sebetulnya kita cerita yang long life journey, kisah dari ASD ini dan dengan long life treatment. Karena nanti across lifespan yang dibutuhkan dia akan jadi bervariasi masuk pemberian farmakologinya. Jadi turun naiknya itu akan berbeda tentang usia yang dia berbeda-beda juga ya. Ini tugas kita ya, mereplace apa yang kemudian memang orang tua tadinya misal tidak begitu paham menjadi lebih paham. Kenapa? Karena biasanya orang tua yang warna merah, denial, ini bagian yang paling susah untuk memang kita rubah. Karena orang tua ada yang denial itu singkat, hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi ada yang 2 bulan. Bahkan ada yang kemudian 2 tahun. Bahkan ada yang sampai 12 tahun baru mengiyakan. Iya, ternyata betul diagnosisnya ASD. Iya, ternyata betul diagnosisnya disleksi. Kalau sampai 12 tahun, jangankan 12 tahun, denial 2 tahun pun kita sudah banyak sekali membuang waktu untuk gambar yang sebelah kiri, untuk membantu mereka ya, menarik mereka dari posisinya yang mau tidak mau nggak bisa kita nafikan ada di posisi bawah saat kemudian diagnosis itu ditegakkan. Kita akan tarik ke atas untuk kemudian dia bisa terlihat sesuai dengan potensinya. Ingat, bisa terlihat sesuai dengan potensinya. Itulah kenapa tadi cerita-cerita tentang inklusi. Sepertinya konsep dari inklusi itu harus memang kita lebih sempurnakan ya. Jadi tidak sekedar memang ada hak dari anak-anak yang special needs ini untuk sekolah, tapi potensi IEP yang dibuat, apa yang kemudian kita akan intervensi, target yang kemudian akan kita buat sesuai dengan nanti quality of life berdasarkan level IQ-nya, sepertinya itu harus kita perbaiki untuk memang kita akan dapatkan goal terapi yang sesuai seperti yang kita bahas ini ya. Dengan apa kita bisa merubahnya itu? Bagian paling bawah ya. Jadi tidak sekedar dengan pengetahuan yang kita dapatkan, tidak sekedar pengetahuan tapi kemudian juga ya sih sudah tahu dan ngerti, tapi memberikan love ya. Love itu bagian yang sulit sebetulnya untuk di dalam satu center terapi misalnya menggabungkan antara hal yang di bagian bawah ini, love, understanding, knowledge, dan kemudian jadi bisa memberikan harapan pada orang tua, harapan pada orang tua yang sesuai. Ya, karena banyak nanti kita akan temukan istilah-istilah memaksa ikan untuk panjat tembok. Karena memang berbeda level IQ. Dengan kemudian materi yang didapatkan di sekolah misal yang disebut inklusi itu. Nah, penting sekali pemahaman setelah nanti 2 kali pertemuan yang kita lakukan, termasuk berikutnya di tanggal 24, mudah-mudahan wawasan kita tentang hal ini jadi kemudian lebih luas lagi, sehingga memaknai apa itu sekolah buat special needs, memaknai inklusi yang seperti apa, memaknai IEP itu yang dimaksudnya seperti apa, itu memang jadi lebih kemudian terpahami oleh kita. Ya. Itu harapannya ya. Karena kita bicara tentang kasus autism spectrum disorder, tentu tidak cukup kalau kemudian kita cuma lihat buku-buku tadi ya, baik Pediatric Neurologist Women, Children with Disabilities-nya dari Batshaw, atau kemudian kita hanya baca DSM-5. Nggak cukup. Karena nanti kalau bicara tentang kemampuan belajarnya anak-anak autism spectrum disorder, kenapa tadi dengan level-level IQ-nya yang seperti itu dan dia jadi severe untuk kemudian dia belajar?
ada pembahasan tersendiri ya. Jadi ada buku Rita Jordan, Dua dari Kanan itu, Autism and Learning, dan kemudian Autism with Severe Learning Difficulties yang ditulis oleh Prof. Rita Jordan ya. Nah, itu membahas ya tentang bagaimana sih profil belajarnya anak-anak autisme ya. Sehingga kemudian kita jadi paham, oh iya, memang kemampuan dia kalau dikorelasikan dengan genetik IQ yang kemudian dimiliki seperti itu. Sehingga kemudian insight yang ada di kita itu jadi benar. Kalau tidak ya seperti yang disampaikan Dokter Yuli tadi ya. Arahannya itu mungkin ya walaupun tidak semua arahannya TikTok itu ya atau kemudian di Instagram ya yang sebagiannya memang tidak dengan evidence base ya. Kalau kita cerita misalnya tentang apa sih terapi yang kemudian memang evidence base-nya benar untuk kasus autism, itu ada di buku kanan bawah itu yang ditulis oleh Brian Siegel ya, Getting the Best for Your Child with Autism. Kalau diberikan play terapi, kalau diberikan kemudian terapi behavior, kalau diberikan misalnya terapi okupasi, ya gitu, dia kemudian berbasis bukti, nah harus kita baca ya. Nah itu ada dijelaskan di buku Getting the Best for Your Child with Autism ya. Kalau kita cerita ternyata kita dapatkan kasusnya yang sedikit itu, yang memang kemudian dengan high level autism, high functioning, seperti apa sih yang kemudian membedakan high functioning dengan low functioning? Karena ternyata oh ternyata kalau high functioning dia bisa loh dieksplor potensinya. Dia bisa loh ternyata kemudian memainkan alat musik juga bahkan seperti anak yang gifted di dalam memainkan alat musik yang sama. Misal piano. Itu nggak kita dapatkan pada yang low functioning. Nah kalau kita baca buku-buku ini kita jadi paham. Karena ternyata autisme yang kita dapatkan, profil belajarnya seperti itu, potensi yang bisa kita keluarkan seperti ini, karena ternyata dia high functioning autism ya. Sehingga kita bisa mengkorelasikan, oh ternyata genetik itu memang jadi berpengaruh. Seperti kemudian dibahas di buku sebelah kiri atas ya, baris 1 dan baris kedua. Nah buku-buku tentang autism spectrum disorder ini yang meliputi aspek genetika, profil belajar, pada penyandang autism ya, kognisi mereka, program terapinya, rasanya sangat penting dibaca, bukan hanya profesional medis yang menangani kasus itu kasus ASD misalnya, tapi juga udah semuanya ya, semua profesional termasuk oleh teman-teman guru kita agar bisa paham, agar kemudian memang kita tidak bingung di kelas kita yang kemudian ceritanya inklusi, kok kita jadi bingung ya, apa sih yang harus dilakukan untuk anak ini? Dikasih ini materinya nggak bisa, dikasih itu kemudian dia tantrum, dikasih ini distraksi melulu ya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita buat IEP IEP-an gitu ya. IP-IP-an itu maksud saya ya tidak berstandar aja, ya kita karang-karang aja. Kayaknya kemudian kalau diturunkan ke sini, ya jadi bisa deh. Nggak boleh, ya. Karena jadi nggak jelas goal yang mau kita berikan itu apa. Padahal kita punya target untuk quality of life ya, untuk kemudian dia memang punya hak yang sama untuk kehidupan di samping hak untuk belajarnya ya. Nah, jadi pelajari dengan baik juga DSM-5, pelajari kemudian teks revisinya DSM-5 TR ya. Termasuk kalau kita urut sejarahnya sudah lama loh, tahun 1943 sejak kemudian Leo Kanner itu membuat diagnosis pertama kali untuk autism. Jadi maksudnya apa? Ya, enggak lagi lah kalau kemudian sedang saat sekarang tahunnya sudah 2025 kita masih sibuk gitu ya berputar-putar dengan diagnosis yang kita buat ini. Iya gitu autisme, bukan autisme, iya gitu gangguan bahasa ekspresif, iya gitu ini gangguan bahasa ekspresif dan reseptif dan seterusnya dan seterusnya. Rasanya sih sudah terlalu jauh ya untuk kalau kasusnya autisme yang ditemukan sejak tahun 1943. Ya, bahkan kalau kita lihat urutannya sampai dengan tahun 1970 sudah juga dideskripsi kalau autisme itu bukan suatu schizofren pada anak. Atau kemudian tegas ya, Colvin, psikiatrik ya, ini ya menyebutkan kalau kemudian autisme itu memang bukan suatu schizofren dan jelas sejak tahun 1990 faktor yang berkaitan dengan biologi ini menjadi faktor yang kemudian menentukan sebagai etiologinya pada kasus autism ya. Sehingga di dalam DSM-4 itu kita memang dapatkan kriteria diagnosis dari autistic disorder yang memang disebutkan sebagai kelompoknya, jadi payungnya adalah pervasive developmental disorder. Yang sampai dengan saat sekarang
PDD ini kemudian berubah menjadi payung yang disebut dengan ASD, yang di dalamnya ada 3 gangguan sebetulnya dijadikan satu, autistic disorder, PDD-NOS, pervasive developmental disorder not otherwise specified, dan kemudian satu lagi Asperger, yang kalau sekarang dijadikan satu nama sebagai autistic disorder atau autism spectrum disorder, ya. Dan kita tahu sebetulnya Volkmar dan Rutter memberikan terminologi yang kemudian untuk kelompok ini adalah suatu kelompok yang disebut pervasif. Pervasif itu apa? Gangguan perkembangan, jadi kelompok gangguan perkembangan yang sifatnya berat, tidak tunggal. Itulah kenapa tadi Dokter Yuli juga cerita, jarang sekali di bidang neurodevelopmental dan behavioral pediatrik itu diagnosisnya tunggal. Jadi kalau contohnya autism spectrum disorder, dia bukan sekedar gangguan berbahasa, tapi ada gangguan interaksi, tapi ada gangguan yang berkaitan dengan perilaku, ada gangguan yang berkaitan dengan kognisinya, ada gangguan yang berkaitan justru ada komorbid epilepsinya misalnya. Ya, jadi berat memang ya, bentuknya berat, pervasif ya. Hingga di dalam DSM 4 pun perjalanannya kalau kita lihat ya, Wing dan Gold itu membagi dan mendeskripsikan dengan baik. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Dr. Yuli, kalau interaksi sosial pada kasus autism spectrum disorder ada bentuk aloof, pasif, kemudian satu lagi bentuknya active but out ya. Sehingga itulah yang kemudian nanti membedakan kalau hiperaktivitas tanda petik pada autism spectrum disorder memang dia tidak sama dengan ADHD, tapi disebutnya active but out. Ya, jadi kalau di dalam DSM-5 autism spectrum disorder yang dimaksud itu adalah terdiri dari autistic disorder, pervasive developmental disorder not otherwise specified, dan satu lagi Asperger. Disebut spektrum karena ternyata memang kalau kita cerita tentang autistic disorder, IQ-nya di bawah 70 sebagian besar, pervasive developmental disorder not otherwise specified, normal atau di atas rata-rata tapi di bawah kemudian 120 atau kemudian 130 kalau terminologi dulu, Asperger syndrome lebih dari 130. Dan kalau kita masukkan ke dalam keseluruhan kelompok yang disebut spektrum ini, 3 di atas adalah kriteria diagnosisnya DSM-5, tapi sebetulnya yang di bawah kiri warna hijau, kognisi dikasih tanda bintang, dan itu sudah disinggung juga di dalam DSM-5 teks revisi. Ternyata tidak hanya 3 di atas itu yang kemudian menjadi mengganggunya autism dalam perjalanan kehidupan, kognisi adalah bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan pada kasus autism spectrum disorder. Kenapa? Karena ini seumur hidup yang menjadi penentu dan kemudian gangguannya. Ya, jadi perhatikan ya, DSM-5 memang tidak kemudian secara rinci membagi klasifikasi yang berkaitan dengan IQ ini, itu ada pada terminologi yang kemudian bukan di dalam DSM-5, termasuk nanti kalau kita lihat motoriknya seperti apa, sudah disinggung juga oleh Dr. Yuli, justru di awal-awal kehidupan motorik nggak masalah, ada ASD ya, nanti baru di kehidupan yang kemudian masuk usia kemudian remaja, dewasa, karena ada terminologi STIF, kelanjutan dari bentuk gangguan interaksi sosial itu ya, yang aloof, pasif, aktif, but out, satu lagi kemudian muncul di tahun 2000, di tahun 2017 istilah STIF ya. Jadi memang kalau individu autism spectrum disorder yang remaja, yang dewasa, apalagi ya, kita lihat memang ya gaya jalannya itu kan memang tidak sempurna ya, karena ataksik ya, karena memang tidak seperti di usia waktu masih kecil, termasuk emosi yang kemudian memang bisa fluktuatif untuk terganggu ya. Jadi yang di tengah itu adalah yang across lifespan masih kemudian akan kita bisa lihat dengan derajat yang berbeda-beda. Sementara yang bagian atas biasanya sudah makin tereduksi kalau usia makin besar, dan yang paling bawah harusnya sih dengan intervensi yang kemudian dilakukan awal, persepsi sensoris yang memang sering juga kita dapatkan sebagai gangguannya pada autism spectrum disorder memang sudah tidak nampak lagi harusnya ya. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu, maka
Hampir semua para pakar menyebutkan kalau autism spectrum disorder adalah kasus very complex neurodevelopmental disorder yang nanti kalau kemudian kita masukkan ke dalam kelompok kesulitan belajar umum, sebagian besarnya adalah bentuk low functioning, jadi pasti akan mengalami kesulitan belajar, walaupun kemudian bentuknya bukan low functioning, high functioning, kita tahu 20%-nya ada di posisi borderline yang high functioning ini, 70-89, jadi kelompoknya juga sama kesulitan belajar. Artinya, kalau kita berhadapan dengan kasus dengan diagnosis autism spectrum disorder, kita akan berhadapan dengan individu yang kemudian akan mengalami kesulitan belajar dan kelompok kesulitan belajarnya adalah kelompok kesulitan belajar umum, bukan disleksi. Padahal di awal sudah kita singgung tadi, nanti kalau ternyata bentuk autism spectrum disordernya adalah high functioning dan umurnya bertambah, across lifespan sampai ke umur 7 tahun. Yang high functioning autism ini dia bisa mirip seperti kasusnya disleksi yang kemudian berat. Padahal dia berbeda level IQ. Hati-hati ya, kita sering menemukan kasus yang mirip itu. Salah satu nanti pembedanya sudah kita bahas tadi ya. Lihat dengan baik fungsi eksekutifnya. Tentu atensi yang memang terganggu, fungsi eksekutif pada autisme berbeda dengan disleksi. Working memory yang terganggu pada autisme tentu berbeda. Working memory yang juga terganggu pada disleksi. Dan seterusnya. Termasuk fleksibilitas kognisinya, termasuk inhibisinya, termasuk kemudian kaitan yang berkaitan dengan emosi-emosinya. Ya. Nah, itulah kenapa di rentang usia yang berbeda pun, walaupun di saat awal, di usia critical period berbahasa sering tertukar, tapi bisa kita deskripsikan perbedaannya. Di rentang usia yang berbeda, naik ke usia sekolah, bahkan nanti ke usia yang lebih besar, tetap kita akan bisa membedakan dengan faktor-faktor yang telah kita uraikan tadi.